Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Dwiaryanto. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pengunci pintu otomatis berbasis Arduino menggunakan password. Latar belakang. Latar belakangnya saya akan menjelaskan. Memperkembangkan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang semakin maju banyak dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan teknologi yang sebesar ditandai dengan banyaknya peralatan yang telah diciptakan oleh dioperasikan baik secara manual maupun otomatis. Berkat memperkembangkan teknologi saat ini, penulis ingin membuat efisien atau kemudahan di dalam beraktivitas, sehingga diharapkan dengan cara baik dapat menjadi solusi dan menjawab keluhan dari masyarakat tentang memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan kecil. Memperkembangkan teknologi saat ini di dunia sangat membutuhkan alat-alat atau sistem-sistem yang berfungsi otomatis. Hal ini berguna untuk membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien, baik dalam waktu maupun tenaga. Kemajuan sistem kontrol dan otomatis tersebut telah melambat pada lingkungan masyarakat pada khususnya tempat tinggal. Pada zaman modern, kebanyakan orang-orang menginginkan segalanya dengan instan, sehingga kendaraan untuk menjadi kebutuhan primer, terutama di kota-kota besar untuk mempermudah pekerjaan. Kebanyakan penduduk kota memiliki kendaraan pribadi dengan memerlukan waktu dan tenaga lebih besar memakaikan kendaraan ke dalam garasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat pintu garasi otomatis berbasis Arduino yang diterapkan pada sebuah model sederhana. Hal ini bertujuan agar dapat bermanfaat mempermudah aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tujuan saya membuat tugas ini yang utama untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemrograman multimedia yang membuat miniatur pintu otomatis pada suatu ruangan dengan menggunakan komponen yaitu microcontroller Arduino Uno, laptop, solenoid door lock, relay, keypad 4x4, display LCD 16x2, adapter 12 port, dan pass button. Mengetahui fungsi cara kerja dari Arduino Uno, solenoid door lock, dan komponen lain yang digunakan pada mendatang tugas ini. Metode penelitian. Menurut Sugiono 2014, carilah imla untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu merupakan metode penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian merupakan suatu proses yang terdiri dari atas beberapa langkah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti di dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi pendahuluan. Kedua, merumuskan dan membatasi masalah, menentukan tujuan penelitian. Keempat, studi kepustakaan. Kelima, desain produk. Atau 6, pengujian produk. Penjelasan dari tadi, yang pertama itu studi pendahuluan. Studi pendahuluan adalah tahap awal peneliti mengungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang melatar belakangi timbulnya permasalahan. 2, merumuskan dan membatasi masalah. Pada tahap penelitian merumuskan masalah, faktor-faktor terkait permasalahan, serta membatasi masalah agar tidak melebar. 3, menentukan tujuan. Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti terhadap hasil permasalahan dengan mentengahkan indikator yang ada. Keempat, studi keputusan. Studi keputusan ini merupakan kegiatan mengaji teori yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan. Kelima, desain produk. Pada tahap ini, desain produk akan ditunjukkan dalam bentuk gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk penilaian dan membuatnya. 6, pengujian produk. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah desain produk, maka dilakukan pengujian. Hasil dan pembahasan perancangan alat untuk proses pembuatan sistem pengunci otomatis berbasis Arduino. Password dibutuhkan beberapa komponen sebagai berikut: micro Arduino Uno, laptop solenoid door, relay keypad 4x4, display LCD 16x2, adapter 12 port, dan pass button. Di sini kan perancangan perangkat keras atau hardware. Dalam perancangan perangkat keras atau hardware dilakukan dengan pembuatan desain mekanik atau elektrik. Perancangan ini disusun guna dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap rangkaian dan komponen-komponen yang dilakukan.
Yang pertama itu perancangan mekanik atau perancangan mekanik yang ini adalah flow type dengan susunan dari komponen-komponen yang digunakan dalam sistem dibuat. Sini ada solenoid, terus array seri, besi, dan LCD, dan pas button, dan keyboard. Terus ini yang B, perancangan elektronik elektrik. Perancangan elektrik merupakan perancangan atau elektrik yang pada sebuah alat yang digunakan beberapa rangkaian yang memiliki fungsi tertentu. Berikut ini adalah desain elektrik yang digunakan mengenai sistem itu. Sini ada keypad per-kali-4, Arduino, selain melodi, baru slot. Ini diagram blok pengunci pintu. Dari gambar di atas dapat dijelaskan fungsi bagi-bagian tersebut sebagai berikut. 1. Keypad per-kali-4 digunakan sebagai alat penginput atau masukkan password. Arduino merupakan digunakan untuk mengolah input yang telah dimasukkan. Relay modul digunakan sebagai saklar bagi solid. Yang keempat, shred sebagai program atau untuk membuat pintu kebuka. Tahap perancangan. Perangkatan keras selanjutnya pada sistem mesin ini akan dibahas. Arduino dapat bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Rangkaian keypad ini berfungsi untuk memasukkan input berupa password yang telah disimpan di dalam program. Rangkaian LCD itu berfungsi sebagai sarana yang berkontribusi melalui dua arah sehingga memudahkan pengguna ketika password dimasukkan akan ditampilkan LCD. Rangkaian pas button ini dirancang untuk memudahkan pengguna membuka pintu secara otomatis dari dalam. Sini rangkaian pengunci pintu. Di sini kan ada keyboard, terus ini masukin baru programnya, baru pintu akan terbuka. Berikut ini adalah desain sistem untuk pengunci otomatis berbasis Arduino menggunakan password, yaitu sini input baru proses, baru di sini ada LCD-nya, Arduino, baru ke array, baru ke pas button itu yang di dalam, baru output, baru pintu ini kebuka sardoknya. Perancangan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengatur kinerja keseluruhan dari sistem yang terdiri dari beberapa perangkat keras, sehingga sistem ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perancangan. Perangkat lunak ini meliputi pembuatan diagram atau arus program dengan implementasi flowchart menjadi bentuk bahasa pemrograman C++ menggunakan IDE Arduino. Berikut ini adalah diagram. Yang pertama kita mulai, baru integrasi mikrocontrollernya, baru kita masukkan password. Jika password sesuai, dia langsung reaktif, solenoid on, baru pintu terbuka. Baru sekarang kita tetap kembali setelah 5 detik. Lalu password tidak daftar dalam program. Jika password salah, dia akan mengulang lagi atau kembali lagi dari awal. Asli perancangan perangkat sistem Arduino otomatis berbasis Arduino menggunakan password ini sebagai berikut. Ini asli perancangannya, salah satu gambarnya. Kedua, si pengujian. Pengujian dilakukan pada setiap komponen-komponen yang saling berkaitan dengan sistem pengunci pintu dengan tujuan mengamati fungsi yang dijalankan sudah sesuai yang dilakukan penelitian atau belum. Pengujian ini berdasarkan pada masing-masing rangkaian penduduk sesuai keseluruhan. Ini gambar board controller Arduino ya. Seperti ini sih rancangannya. Lalu kita program untuk menampilkan karakter pada LCD sebelum memasukkan password pada alat. Ini adalah saya akan menggunakan C++. Sini salah satu program untuk memasukkan password. Lalu ini baru tampilan program yang masukkan password di LCD. Password telah dimasukkan akan diperiksa oleh mikrocontroller. Apabila password ini dimasukkan salah, maka akan muncul pemberitahuan pada LCD, dan apabila passwordnya yang benar akan tampil karakter yang berbeda lagi. Berikut adalah program yang digunakan pada bagian-bagian tersebut. Ini salah satu program untuk membuka password benar apa salahnya sih. Di sini ya gambar seperti LCD yang salah password, baru dia akan coba lagi. Terus yang pas LCD yang ada tulisannya passwordnya benar, silakan masuk. Jika password yang dimasukkan benar, maka aktif dan pintu akan terbuka. Pintu akan terbuka dalam 5 detik. Jika password yang dimasukkan salah, maka akan ada instruksikan untuk memasukkan password kembali.
sini saya akan berdasarkan kesimpulannya berdasarkan hasil dari perancangan dan pengujian sistem pengunci pintu otomatis berbasis Arduino menggunakan password setelah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengunci pintu otomatis dengan menggunakan password ini dapat digunakan dan dioperasikan dengan menggunakan microcontroller ATM Mega 3238 sebagai pusat kendali, dan rangkaian dan di programnya dengan menggunakan software ID Arduino, microcontroller Arduino dengan urutan instruksi dengan pemrograman menggunakan C++. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem yang telah dibuat dengan sebagai berikut. Alat pengunci otomatis dengan menggunakan password yang dapat dikembangkan dan menambahkan sensor keamanan lain seperti sensor suara, sensor sidik jari, video, atau dengan memanfaatkan pemrograman Android. Sekian dari saya. Ini daftar pusaka yang saya ambil. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.